Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menakdirkan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat. Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Engkau memberi taufik sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini. Ya Allah, luruskan niat kami agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, hidup ini menunggu jemputan malaikat maut. Hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada ada ujian, sepenuhnya ujian. Bapak mungkin kursinya boleh dipindah ke sana, kasihan dekat tiang saja bantu. Ada SOP-nya kan sudah tahu kan? Boleh digeser aja. Nah, terima kasih ya. Boleh maju bapak-bapak juga supaya yang belakangnya ini lebih nyaman, boleh? Nah, bagus, terima kasih. Terima kasih Pak. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak.
Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin. Coba di ruangan ini ada malaikat tidak? Ada tidak? Ada. Ada jin tidak? Itu saya tidak tahu. Tidak tahu ada jin karena tidak mesti mereka ikut pengajian di sini. Tapi ada kemungkinan ada juga ya. Coba berdiri, kira-kira napak atau tidak. Tidak ada kaitan hadirin. Tapi jin yang rajin ke masjid ya ke sini. Kita yakin itu. Ada setan tidak? Ada. Minal jinnati wan nas. Ada yang ngobrol ini? Besar kemungkinan santri yang baru masuk. Karena yang sudah pernah mesantren di sini tahu betul bahwa setiap perkataan itu akan kembali kepada dirinya. Tidak disuruh diam. Tapi orang yang berimannya kuat tidak berani sembarang bicara. Karena setiap perkataan didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti kembali kepada dirinya. Hanya orang-orang kurang imanlah yang bicaranya sembarangan. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba, di ruangan ini ada udara tidak? Kelihatan tidak? Tuh. Tidak kelihatan. Saudara tahu tidak elektron, proton di listrik? Qadarullah saya kuliahnya elektro. Itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Pasti saudara percaya ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan di sini ada CCTV disembunyikan, saudara tidak lihat, percaya juga itu. Ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan
ada malaikat, ada kiamat, ada ruh, ada takdir, itu semua tidak tercerap oleh indera, dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk, itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Yakin jodoh ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bukan pertanyaan ini. Yakin. Tiap nyebut yakin langsung dijawab, tidak apa-apa. Yakin. Tuh kan kurang yakin sekarang. Tidak ada satupun kecuali milik Allah, dalam genggaman Allah. Allah yang menakdirkan. Apapun hanya bisa terjadi biiznillah, baik nikmat maupun musibah. Kalau yakin seperti ini, sudah beda hidupnya, pasti beda. Karena masalah pertama kita dari ketakwaan adalah ragu ke Allahnya. Orang yang yakin kepada Allah, yakinlah Allah tuh maha sayang. Rasulullah sudah mengisyaratkan. Ada seorang bayi, ibunya mencari bayi, ketemu dengan bayi. Ini disederhanakan kisahnya ya. Lalu Rasulullah melihat, apakah mungkin ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api? Tidak mungkin. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding ibu itu menyayangi anaknya. Allah tidak mau memasukkan kita ke neraka. Yang membuat kita masuk neraka, pilihan kita ngebet jadi ahli neraka. Allah sudah menghalangi dengan berbagai cara, disuruh sholat, suruh zikir, suruh saum, sedekah, supaya kita tidak menderita, tapi ngebet sekali menderita. Jadi kalau kita celaka, pasti pilihan kita sendiri, syariatnya. Bagaimana supaya nambah yakin ke Allah? Ilmu. Tidak pernah mau belajar tentang ilmu ma'rifatullah, tidak belajar mengenal Allah, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang yakin ke Allah, dia tidak bisa menikmati yakin. Belajar lewat Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran menjelaskan tentang Allah. Baca Quran lengkap dengan terjemahnya, lebih bagus dengan tafsirnya, terutama ayat-ayat tauhid, mudah kita lebih mengenal Allah. Baca bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Makin kenal, makin yakin, berubah hidup kita. Wah, saya ingin akhlak berubah. Berubahnya akhlak itu tergantung iman. Ini pesantren, cita-citanya pendidikan di pesantren ini goalnya akhlakul karimah. Itu harus dengan tauhid.
Kalau tidak mengenal Allah, walaupun baca Quran, walaupun sholat, walaupun sedekah, bisa salah niatnya. Jadi kalau bangsa ini ingin berakhlak baik, tidak bisa tidak, harus belajar tauhid. Mau pendidikan apapun, pelatihan apapun, selama apapun, tidak kenal Allah, pasti menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, hampir nyebut ijazah, untung ditahan. Ya. Astagfirullahaladzim. Menuhankan dunia. Mana yang kaya-kaya, habis. Mana yang jabatannya paling tinggi, habis. Mana yang ngetop, habis. Mana yang cakep, habis. Mana yang gagah perkasa, habis. Allah. Makanya kalau ingin kita yakin kepada Allah, datangi majelis ilmu. Tapi saya bisa kan dari rumah? Boleh. Kalau memang tidak ada jalan datang ke majelis ilmu atau uzur tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan hadir. Apa bedanya? Lihat di medsos dengan yang hadir beda. Allah lihat effortnya, perjuangannya. Allah tahu ongkosnya berapa. Allah tahu bagaimana antri angkotnya, bagaimana macet di jalan, bagaimana di sini susahnya masuk, desak-desakan, cari saf yang paling utama. Allah tahu berapa biaya, waktu, tenaga, capeknya, pegelnya, dan tidak disia-siakan. Tidak ada satu titik pun energi yang keluar kecuali ada balasannya. Kalau tidak memungkinkan hadir, saya sebetulnya ingin hadir, tapi saya di daerah Kutub Selatan, ya udah nggak usah ke sini. Allah tahu kok. Tapi sambil lihat tayangan ini, sambil ngapain? Kowaci. Lebih fokus ke kowaci daripada ke Allah. Bagaimana supaya nambah yakin sesudah belajar ilmunya? Mujahadah, amalkan. Allah tahu siapa yang mengamalkan, siapa yang tidak mengamalkan. Apa nih amalan yang paling disukai Allah, yang paling paten supaya kita bisa dapat pertolongan Allah? Zikrullah. Tidak ada tandingannya. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, enggak ada tandingannya. Yang paling suci wa azkaha inda malikikum. Di sisi Allah yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, terbunuh di jalan Allah. Apa yang lebih baik dari semua itu? Zikrullah Ta'ala. Dan zikir yang paling komplit, yang paling lengkap, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Pengen ditolong oleh Allah, tegakkan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jujur, ke Allahnya yakin tidak? Itu masalah kita yang pertama. Cirinya apa? Curiga ke Allah tuh. Seakan-akan Allah tidak tahu masalah kita, seakan-akan Allah tidak tahu keadaan kita, seakan-akan Allah jauh, banyak urusan sehingga lalai ngurus kita. Seakan-akan Allah tidak adil, zolim, mengabaikan kita. Itu buruk sangka, karena kurang iman. Kalau orang kuat iman, mau diapain saja oleh Allah, ridho. Allah pasti maha baik, apapun yang Allah perbuat pasti baik, pasti untuk kebaikan kita. Tapi nggak cocok dengan keinginan kita. Emang keinginan kita paling baik. Wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Ayo hadirin, banyak masalah. Ini wajah-wajahnya kalau diterawang dari depan ini wajah, saya tidak menyebut wajah bermasalah ya, tapi wajah banyak masalah. Saudara jangan tersinggung kalau disebut banyak masalah. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Simpel atau gawat? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Ini masalah orang Indonesia nih ya, selalu memikirkan masalah orang lain. Harusnya kalau ditanya, ini yang ceramah banyak atau tidak, atau nggak usah nanya, urus sendiri. Makin tinggi pohon, makin kencang angin yang menghembuskannya, menerpaknya. Sunatullahnya begitu. Salat. Jadi sekarang kita sederhanakan. Ada masalah, yakin tidak ke Allah. Tuh. Ada masalah, apa yang kita pikir yang kedua? Benar tidak salat kita? Berkualitas tidak salat kita? Apa benar salat jadi solusi? Dengar saja azan tiap hari. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Dengar lanjutannya apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita raih keberuntungan, kesuksesan yang utuh, yang sempurna. Kemenangan yang utuh. Hayya 'alal falah. Kita dengar tiap hari, tapi jarang itu jadi panduan kesuksesan kita. Panduan kesuksesan itu sesudah la ilaha illallah, sesudah syahadat, sholat. Jujur, ngaku, nggak usah diomongin. Serius tidak kita pengen sholat khusyuk? Nggak. Banyaknya bukan mau sholat khusyuk, tapi mau sholat. Mana kita bercita-cita punya sholat yang khusyuk? Sedikit. Selebihnya mah sholat aja. Seakan sudah dianggap sholat kalau sudah bergerak badannya, qomat kamit bibirnya. Kita menyanggap sholat itu seperti itu. Padahal sholat itu ada dua, ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, sukses orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Itu satu. Ada lagi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Ini mengulang yang lalu ya. Satu, cirinya orang yang lalai sholat, berat mau sholat, beban. Dua, ria, kalau diketahui orang baru dia mau sholat, nggak ada yang tahu, nggak mau. Tiga, senang melambat-lambatkan sholat, nggak suka sholat tepat waktu, ada aja alasan. Pokoknya nggak utama sholat tepat waktu. Padahal as-sholatu ala waktiha itu amalan yang lebih tinggi dari birrul walidain. As-sholatu ala waktiha balu birrul walidain summa al-jihadu fi sabilillah. Top rankingnya, dicintai Allah. Yang keempat, cepat sholatnya, gesit, tangkas.
apa di preambul tuh sat sholat sat luar biasa, gesit, tangkas, sampai dia juga tidak tahu sudah selesai. Padahal salah satu inti dari sholat adalah tumaninah. Sholat kalau tidak ada tumaninah, tidak ada sholat yang khusyuk. Sholat itu harusnya dinikmati. Yang kelima, sedikit zikrullahnya. Padahal wa aqimis sholah li zikri, periksa. Ingin tahu sholat kita khusyuk atau tidak, berapa banyak kita ingat Allah. Padahal setiap gerakan, setiap bacaan semuanya zikrullah. Belum lagi hati, yakin Allah sedang memperhatikan. Kita sedang menghadap kepada penguasa langit dan bumi. Ciri lainnya orang yang sholatnya jelek, malas berjamaah. Maunya sholat sendiri, sembunyi, gesit, sat. Dan ada lagi satu lagi yang ketujuh, yang tadi menurut Imam Ibnu Qayyim, kalau boleh saya ikutan menambahkan, asal-asalan, wudunya asal-asalan, bajunya juga asal aja yang ada, kecuali kalau darurat ya. Tapi kalau kita mampu yang terbaik, bisa dilihat dari cara memperbaiki sajadah, disepak itu ujungnya, stuck begitu. Wudu asal-asalan, gerakan asal-asalan, Allah Akbar. Sambil sholat garuk-garuk ini, jijai, astagfirullahaladzim, asal-asalan. Pokoknya bisa dilihat orang yang sholatnya jelek biasanya diawali dengan wudunya jelek. Hadirin, perbaiki yuk sholatnya ya. Pokoknya ingat masalah, ingat sholat. Punya keinginan, ingat. Punya kecemasan, ingat. Sholat aja. Karena zikir yang paling komplit, sholat. Zikirnya menghadap kiblat. Tidak semua zikir kita menghadap kiblat. Zikirnya dalam keadaan wudu. Tidak semua zikir kita dalam wudu. Zikirnya lengkap, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ada semua. Ada syahadat, ada solawat, ada salam. Masya Allah. Ada Al-Fatihah, Ummul Quran. Ada ayat-ayat Quran. Ada ruku, tidak semua zikir ruku. Ada sujud, saat paling dekat kita dengan Allah, sujud. Ada doa di antara dua sujud yang menyelimuti lengkap yang kita perlukan. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, hidup berkecukupan, diangkat derajat, artinya dipersulit berbuat maksiat, dicukupi rezeki yang halal barokah, diberi petunjuk ngambil keputusan sikap apapun, diberikan oleh Allah keselamatan dari berbagai penyakit lahir batin, kejahatan makhluk, diberikan kemaafan, al-afu, dibersihkan sampai tanpa jejak dosa dan aib. Sholat ini dan doa ini diapit oleh dua sujud. Nggak ada tuh doa sekeren itu, betul tidak? Tapi masalahnya yang tadi itu, kita tidak sadar lagi zikir, tidak sadar lagi doa. Rekan-rekan sekalian, persoalan kita nggak ada apa-apanya. Apa sih persoalan kita? Segawat-gawatnya persoalan, lebih gawat sholat kita yang nggak khusyuk. Karena itu yang membuat kita jadi sulit hidup kita. Aduh, saya ini orangnya malas sholat, justru itu malas sholat. Ya udah, nggak usah banyak keinginan, paksakan. Karena malas itu
cuma awalnya aja. Kalau kita paksakan, ya Allah, saya paksakan mau sholat, Allah tahu kita berwudu lagi dingin. Di sini sih tidak dingin hadirin. Coba di daerah yang punya musim dingin, kemarin aja di Australia 3 derajat, aduh, dingin itu. Belum lagi di Jepang kemarin minus 14 derajat. Oh, dingin itu. Tapi wudu karena ada air hangatnya. Astagfirullahaladzim. Emang begitu, kerannya ada 2 ya. Tapi kalaupun tidak ada air hangat, beda itu. Pahalanya Allah tahu kita wudu. Allah tahu kita ngantuk tuh. Males mau ke masjid, Allah tahu. Karena setan terus menghalang-halangi kita tahajud. Allah tahu kita belajar lagi buku yang biru itu, bacaan sholat, buku SD. Allah lihat kita lagi belajar lagi. Allah juga lihat kita lagi menghafal bacaan sholat, artinya. Kira-kira Allah lihat tidak kita lagi menghafal? Allah tahu tidak yang nggak menghafal? Tahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Makanya belajar lagi ilmu sholat, pahami artinya. Berlatihlah terus sholat tumanina dengan memaknai artinya. Rasakan rukunya dilamain, terutama kalau sedang sholat sendiri. Sujudnya dilamakan lagi. Rasakan kita subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi. Ada yang wabihamdi, dan segala puji baginya. Sambil rasakan, ya Allah, ini hambamu bersujud kepadamu wahai yang maha tinggi. Ada seseorang yang mengatakan, cobalah, bukan hanya kita yang sujud, tapi rasakan seluruh sel-sel tubuh kita juga sedang bersimpuh sujud kepada Tuhan semesta alam. Kalau sudah menikmati sujud, ini seperti yang kata seorang ulama katakan, jikalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihat kesibukan apa yang kau berikan kepadamu. Kalau engkau disibukkan dengan senang nikmat bersujud, berarti Allah sedang senang-senangnya dekat denganmu. Kalau engkau disibukkan dengan berzikir, berarti Allah sedang senang-senangnya mengingatmu. Kalau engkau disibukkan dengan Al-Quran, berarti Allah sedang banyak berbicara kepadamu lewat ayat-ayatnya. Kalau engkau disibukkan dengan medsos, ya, dan medsosnya sia-sia apalagi maksiat, berarti Allah sedang jauh darimu. Ayo hadirin, TBM tepat waktu berjamaah di masjid, apalagi lelaki yang sholatnya di rumah terus, namanya lelaki apa? Soleha? Bukan, lelaki malas ke masjid, lari 20 km kuat, bersepeda 100 km kuat, touring, naik motor sampai ke Bali kuat, ke masjid 20 meter tidak kuat. Lelaki lemah. Kenapa enggak ke masjid? Saya ingin digotong oleh tetangga.
dan maunya di depan imam. Siapa dia? Muazin lagi mayit ada. Siapa yang ngomong muazin istighfar? Astagfirullahaladzim. TBM, usahakan rawatib kita sempurnakan. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas tuh. Terutama yang pada qobla subuh, gak boleh dilepasin. Udah berapa? 27. Tambah lagi tahajud 11. 11. Ya udah, nggak usah. Gimana kalau 2 rakaat boleh? 2 rakaat tahajud tambah witir 3. 3. 1 boleh? Boleh. Sok we. Tengah modal pisan. Urusan banyak, sholat cuma 3 rakaat, pelit. Banyak yang disangka musibah tuh kehilangan uang. Musibah tuh kalau tidak bisa tahajud, hadirin. Musibah tuh kehilangan sholat berjamaah. Itu musibah. Karena kalau kita tidak tahajud, berarti kita bukan orang yang terjamin dijamu di sepertiga malam terakhir, saat mustajabnya doa, saat diberi orang yang meminta, saat diampuni orang-orang yang berdosa. Hanya orang-orang pilihan yang bisa tahajud. Kalau kita tidak tahajud, apa tuh namanya, yang dieliminir tuh, tidak termasuk orang yang dijamu. Tahajud itu jamuan. Gak usah banyak cita-cita ya, yang malas tahajud, sombong. Kita ini gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tambah sholat yang lain, duha 4 rakaat, tahiyatul masjid. Kalau sedih sholat, cemburu sholat, gembira sujud syukur. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Aduh, saya nih lagi males nih, sholat aja. Paksakan. Sebentar kok, kalau kita udah kena air wudhu, Allah menguatkan. 3, terakhir, kalau ada masalah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi paket pertama dan utama pertolongan Allah, yakin, sholat, sedekah. Sedekah itu luar biasa hadirin, amalan yang disukai Allah. Ali Imran 134, ciri orang takwa, balik lagi itu disebutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Kenapa menginfakkan atau bersedekah ini menjadi kunci ketakwaan, kunci pertolongan Allah? Karena orang yang senang berinfak itu, dengar, itu orang yang bertauhid. Tidak bisa takwa tanpa nikmatnya bersedekah, tidak bisa. Karena kita ini pelit, kikir, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, bakhil. Penyebabnya adalah Al-Baqarah berapa tuh? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Tolong bacakan Ustaz. Setan membisikimu, menakut-nakutimu dengan kefakiran, takut berkurang duitnya,
takut habis, takut besok nggak ada lagi. Itu tipu daya setan dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu pelit. Bisikan setan tuh Pak, yang membuat kita, aduh nanti ini kalau saya kasih ini udah berat, saya susah-susah nih nyari uang ini. Nanti kalau saya keluarin sekarang tuh nanti saya gimana? Itu kan cocok dengan bisikan setan. Nanti duit saya habis dong. Nanti buat bayar itu gimana? Ah udah nggak usah lah, nanti aja malam Jumat yang akan datang. Padahal hari Kamis pagi meninggal. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan, berkurang duitnya, habis, nanti tidak ada lagi, dan menyuruhmu pelit, enggak mau sedekah. Sedang Allah menjanjikan maghfirah minhu, ampunan darinya, dan fadla, limpahan karunia. Maka orang yang sedekah itu lebih percaya kepada janji Allah. Orang yang pelit itu lebih percaya kepada tipu daya setan. Makanya sulit bahagia bagi yang pelit, koret kedekut. Sulit menjadi ahli takwa walaupun dia sholat, dia tahajud, dia ngaji, tapi pelit. Dia belum termasuk orang yang yakin kepada janji Allah. Allah sangat menghargai kita yakin pada janjinya. Kayaknya ceramah ini aja nggak bikin seneng, saudara, kelihatan wajahnya kurang happy. Beda dengan yang sholat tadi, mah rada ceria ya. Sedekah wae, pasti udah ini kotak infak lewat, gitu jebakan nih. Hadirin, ini serius. Sedekah itu, ini saya bacakan pendapat para ulama ya tentang menurut tadi ada di sini hadirin. Siapa yang mindahin? Oh beda HP, aduh maaf ya. Kalau banyak ya beginilah, benghar ku pamere ya. Ada yang ngasih-ngasih. Nah, ini pendapat dari beberapa ulama tentang kenapa orang bersedekah itu begitu disukai Allah. Jadi menurut Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, tanda orang yang mencintai akhirat adalah orang yang sangat ringan dalam memberikan hartanya. Jadi pecinta dunia mah lebih senang tabungannya bertambah di dunia. Pecinta akhirat lebih senang tabungan di akhiratnya yang bertambah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang bersedekah telah membebaskan dirinya dari ikatan cinta dunia dan menundukkan hawa nafsunya. Jadi orang yang senang sedekah tuh dia membebaskan dari hubbud dunia dan diperbudak nafsu. Dan ia berjalan menuju Allah dalam keadaan ringan. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sifat kikir, bakhil itu pangkal semua penyakit hati. Saya kan asalnya heran, kenapa di surat Ali Imran 134 itu yang pertamanya dituliskan senang berinfak, baru menahan amarah, baru memaafkan, baru dia banyak istighfar di ayat selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ayat selanjutnya, bila dia melakukan salah, segera ingat Allah dan tobat. Kenapa awalnya infak dulu, sedekah dulu? Karena orang yang senang sedekah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengendalikan marah, bisa jadi pemaaf, bisa jadi ahli tobat. Awalnya sedekah itu. Ini serius hadirin.
Jangan gitu dong wajah. Jangan suudon. Ini teh kami lagi mikir apa yang mau disedekahin. Nah, kan di sana wa mimma rozaqnahum yunfikun. Nah, di sana dirizkikan oleh Allah itu tidak hanya uang, tapi juga tenaga, waktu, kesehatan, ilmu. Ini semua yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita menafkahkannya, itu pun termasuk sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Tapi ya intinya duit ini nih. Udah lagi nih aja daripada menderita dengar ceramah ini. Nggak bisa, enggak kan saya lihat dari depan aja. Kalau sholat mah tadi masih senyum-senyum, kayak curiges begitu. Gini aja, latihan, tiap dapat uang, potong aja 5%. Berani enggak? Enggak berani. Coba potong 5%. Dapat 1 juta, potong berapa? 50.000. 50.000. Enggak usah pakai mikir. 1.050.000 plus masukin amplop, gimana lah. Tunggu 3 bulan, biasakan itu, tiap dapat sedekah, Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Lihat 3 bulan. Tidak berkurang rezekinya. Saya dapat uang nih 3 juta, berarti berapa? 150. 3 bulan naik 10%. Dapat uang 3 juta gaji, potong berapa? 300.000. Coba, tiap dapat rezeki 10% sedekahkan. Coba saja melatih diri. Tidak jadi miskin, naik 20%. 3 bulan. Udah itu naik. Tuh kan, udah lihat saya jelas dari depan ini. Baru juga rencana, udah stresan. Kalau ada kamera asli hadirin, beda aja sudah. Beneran 5%. Cengar-cengir sambil mikir. Naik 10%. Kunyam ya enggak, mikirin cicilan. 20%. Tadinya mau dinaikin 40 barusan tuh ya. Tapi bisa setruk nih. Kita mah baru rencana aja pelit. Gini aja. Yang penting adwa muhawain qol. Terserah mau berapa. Tiap ke masjid sedekah 5.000. Tapi tiap ke masjid atau tiap subuh lah. Baik sebelumnya atau sesudahnya. Cari itu rezeki. Nanti naik 10%. Coba sedekahnya begitu. Yang penting konsisten. Adwa muha wa inqal. Saya tidak leluasa tentang uang nih. Sedekah apa lagi? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Wajah cerah bagi saudaramu adalah sedekah. Punya wajah tidak? Sedekahkan. Kalau wajah saya disedekahkan, nanti saya punya wajah tidak? Kenapa kita wajah aja pelit? Nggak akan coplok. Tebak, mana kira-kira kalau kita lihat wajah orang, sedang senyum atau sedang cemberut? Yang enak dilihat yang mana? Jauh, jujur. Lihat orang senyum, kita merasa enak. Tahu tidak yang lebih enak dari lihat orang senyum? Tahu tidak? Kita yang senyum. Senyumlah. Enak senyum tuh hadirin.
Bahagia kalau niatnya ikhlas. Saya sudah senyum sama dia, tapi dia tidak ngebalas senyuman saya. Dengar dulu, bibir kita yang mana? Yang ini atau yang itu? Beda manajemen, men. Kalau kita udah senyum, udah selesai tugas kita. Ngapain mikirin bibir orang? Tapi gimana dia? Cicing. Itu bukan coupling kita. Kalau saudara sakit hati, saudara kurang ikhlas. Ayo, hadirin sekalian, mau ditolong Allah, sedekah, senyuman, kata-kata yang baik, gak ada kata jelek keluar dari mulut kita. Niatkan sedekah, niatkan bicara yang baik, itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu sedekah. Oh, saya lagi syariawan, ya alasan. Nyapu, mungut sampah, ngelurusin keset, ngebersihkan yang becek, yang licin, ngerapikan sendal, bantu parkir motor, niatkan kebaikan apapun, sedekah. Demi Allah hadirin, tidak ada amalan yang kecil dalam pandangan Allah kalau kita benar-benar lillahi ta'ala. Amalan dunia dalam pandangan orang, kalau niat kita mengabdi ke Allah, itu jadi amalan akhirat. Amalan akhirat, sholat, tahajud, ngapalin Quran, sedekah, dakwah, jihad, dicatatnya urusan dunia. Kalau niatnya untuk pujian makhluk, ayo mas, masalah maksudnya mau ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Gak usah terlalu ribet mikirin masalah. Pikirkan setiap waktu kita bisa sedekah dengan potensi apapun yang Allah berikan ke kita. Jangan lewatkan mata ini. Nih duduk begini. Ada juga tuh yang bisa sedekah. Ya tidak apa-apa. Masjid ini ramah anak. Jadi nggak apa-apa bawa anak ke sini. Lebih bagus lagi kalau anaknya dijagain, ya gitulah ya. Saya hati-hati sekali ya dalam memilih kata-kata supaya jadi sedekah. Tapi bisa dimaklumin, punya anak kecil ditaruh di rumah, ibunya ngaji, bapaknya ngaji, siapa yang jaga? Dibawa ke sini, sebetulnya nanti yang lebih baik adalah panitia masjidnya ini membantu. Ya sok aja nggak apa-apa ya. Nah, ini calon mubalik mungkin ke depannya. Pasti berakhir, pasti berakhir. Nggak mau gimana lagi, anak ceramah nggak bisa, betul tidak? Bisanya ngejerit beginilah. Insya Allah semuanya akan ada waktunya ya. 4 menit lagi. Nggak apa-apa Bu, tenang aja ya, nggak usah kecil hati insya Allah. Rekan-rekan sekalian, jangan takut oleh besarnya masalah. Takutlah kita pelit. Takutlah kita tidak memperbanyak sedekah. Takutlah wajah kita bermuram durja. Kata-kata kita menyakiti. Takutlah perbuatan kita melukai hati orang lain. Sedekah terus. Masya Allah. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu isi hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu niat kita. Ya Allah, Engkau sudah tahu saya dalam kesulitan. Engkau maha tahu kesulitan ini pun terjadi dengan izin-Mu. Saya berharap pertolongan-Mu ya Allah. Saya lakukan sholat ini semoga Engkau ridho.
Saya bersedekah dengan apapun potensi yang kau berikan, semoga engkau ridho. Sing rapat hadirin, duduk begini, lihat aja di depan, ada sedikit itu bekas apa, benang, ambil, masukkan ke saku. Allah lihat, walaupun tidak ada yang lihat. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Surat Al-Baqarah ayat 3. Ini bukan tafsir, tapi hasil membaca dan mendengar kajian disampaikan kembali. Semoga ada manfaatnya. Yakin, sholat, sedekah. 3 paket utama yang bisa membuka jalan pertolongan Allah. Karena ini ciri ahli takwa. Lakukan semuanya dengan ikhlas. Jangan ribet bersandar berharap ke makhluk. Karena tidak ada makhluk yang bisa bergerak memberikan apapun kecuali Allah yang menggerakkan. Baik nikmat maupun musibah, dua-duanya dalam genggaman Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera mengakhiri perjumpaan ini. Ada rekan tuli? Tahu enggak artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, bagaimana? Lupa lagi nih. Sama-sama. Itu artinya bahagia. Rekan-rekan tuli yang tidak mendengar ini, orang-orang yang dijaga telinganya oleh Allah. Setiap Jumat, khutbah Jumat juga ada penerjemahnya, bahasa isyarat, juga kajian malam Jumat. Mudah-mudahan jadi jalan dari Allah, nambah iman, nambah amal soleh. Mari kita sama-sama membaca beberapa ayat Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil bersedekah. Fadhal Ustaz. Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha baik, wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka, ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang maha agung, ampuni dan sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, bahagiakan, istiqomahkan, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Jangan tersentuh kehinaan, kesengsaraan di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang Kau jadikan jalan kami bisa mengenal-Mu, bisa mengenal jalan-Mu. Bahagiakan ya Allah, muliakan keluarganya, keturunannya. Ya Rabb, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah, sakinah. Jadikan keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha. Lindungi dari perbuatan hina,
dari perbuatan durhaka, dari apapun yang Engkau haramkan. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Berikan ketenangan bagi yang hatinya resah, gelisah. Kuatkan iman yang masih rapuh, ya Allah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah, ya Allah. Berikan jalan keluar penuh barokah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat di dunia wal akhirat. Undang ke Baitullah, ya Rabb. Sempurnakan haji hajah mabrur-mabrurah. Ya Allah, berikan kepada kami lingkungan yang penuh barokah. Teman-teman yang berakhlakul karimah. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya, ya Allah, dengan sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu, dari kekuasaan-Mu. Tolonglah saudara kami, ya Allah. Tolonglah, ya Rabb. Berikan kepada kami kemampuan berbuat sesuatu, ya Karim. Muliakan dunia akhiratnya. Bebaskan dari segala penderitaannya, ya Rabb. Menangkan atas orang-orang yang zalim. Ya Allah, kaum zalim pun makhluk-Mu jua. Mudah bagimu mencerai-beraikannya. Jangan biarkan kezaliman berjaya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna al istiqamah. Allahumma rzuqna al husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.